Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Pekan Olahraga atau Porkorpri DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kinerja para anggota DPR RI. Menyambut HUT ke-78 Korpri Setjen DPR RI dan masih dalam peringatan HUT RI dan HUT DPR RI, Korpri Setjen DPR RI kembali mengadakan Pekan Olahraga atau POR. Acara ini kembali diadakan setelah sempat vakum atau terhenti karena pandemi COVID-19. Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko menyebutkan, tema Porkorpri kali ini diharapkan bisa memacu para pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk tetap sehat, bugar, dan aktif, sehingga kinerja pegawai semakin meningkat. Hal itu tentu akan mendukung juga peningkatan kinerja para anggota DPR RI. Pada Porkorpri tahun 2023, ada 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kita semua yang beraktivitas di gedung parlemen ini mempunyai kebugaran yang tinggi sehingga nanti bisa berkinerja, bisa memberikan dukungan kepada Dewan yang lebih baik lagi. Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan semangat dan pesan sportivitas pada seluruh peserta Porkorpri tahun 2023. Dukungan dan fasilitas olahraga yang tersedia di lingkungan DPR RI bisa dinikmati semua unsur di DPR RI. Mengajak semua supaya lebih giat lagi dalam berolahraga. Saya udah ingatkan bahwa apapun kesibukan kita dalam tekanan seperti apa, kalau kita tidak sehat itu semua tidak ada artinya. Jadi kesehatan itu menjadi penting. Selamat bertanding bagi teman-teman, jaga sportivitas, tetap semangat. Vincent dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan siber, Kepala Biro Pemberitaan DPR RI memastikan keberadaan gugus tugas yang bertugas sebagai asistensi pengelola seluruh media sosial di DPR RI akan lebih memperkuat sistem keamanan dan proteksi seluruh akun media tersebut. Beberapa hari lalu, akun YouTube DPR RI diretas dan muncul judi online pada laman tersebut. Namun peretasan berhasil ditangani dengan cepat. Terkait hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk memperkuat kapasitas SDM dan membenahi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan akun sosial media DPR. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi memastikan, Setjen DPR akan lebih memperkuat sistem proteksi dan keamanan seluruh akun media sosial di DPR RI. Untuk itu akan dibentuk gugus tugas sebagai asistensi terhadap seluruh pengelola akun media sosial di lingkungan DPR RI. Dengan keberadaan gugus tugas, Setjen DPR menjadi lebih antisipatif terhadap hal-hal yang berkaitan kejahatan siber. Karena ternyata akun medsos di DPR ini kan sangat banyak. Bukan hanya medsos yang berada dalam pengelolaan Biro Pemberitaan, tetapi juga setiap unit kerja dan juga AKD-AKD. Ke depan kita akan memperkuat CISER yang sudah ada di Pustek.Info dengan membuat semacam gugus tugas atau task force ya, yang akan kita berikan bukan hanya edukasi tetapi asistensi kepada semua pengelola akun medsos sebagai bentuk antisipasi kita ke depan. Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, penguatan kapabilitas SDM di lingkungan DPR juga terkait dengan proses dan teknologi yang digunakan DPR. BSSN mengimbau kepada para pengelola media sosial serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terhadap serangan siber, khususnya malware. Fitian dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna menyelesaikan pembangunan ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Komisi 11 DPR RI berharap Hutama Karya tidak mengambil pinjaman jangka pendek karena dikhawatirkan menimbulkan bunga ke depannya. PT Hutama Karya sedang mempersiapkan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sepanjang 143,25 km
agar bisa dioperasikan secepatnya di tahun 2023. Terkait penugasan itu, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pemberian penyertaan modal negara atau PMN pada Hutama Karya sudah berjalan baik. PMN yang dialokasikan untuk ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat sebesar 30,56 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, PMN sangat dibutuhkan Hutama Karya agar bisa menyelesaikan ruas tol tersebut sesuai rencana. Hutama Karya diharapkan tidak melakukan penarikan pinjaman jangka pendek untuk menyelesaikan tol tersebut karena berpotensi menimbulkan beban bunga ke depannya. Kami juga sudah melihat progres pekerjaan yang ada, juga terkait dengan kondisi keuangan dari Hutama Karya, sehingga ini kunjungan kami ke sini betul-betul bisa melihat secara langsung peta dan juga kondisi lapangan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Hutama Karya. Kami saya kira akan mendukung sepanjang itu memang kita lihat bahwa itu akan menjadi sebuah kebutuhan yang bisa memperlancar ekonomi masyarakat sekaligus transportasi yang bisa mengurangi atau menghemat waktu perjalanan. Pembangunan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat terbagi menjadi 6 seksi. Progres seksi 1 sudah selesai 100% dan sedang menunggu uji laik fungsi. Sementara seksi 2 sudah mencapai 91,04%. Dari Sumatera Utara, Andri TVR Parlemen melaporkan. Saat ini sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan dan rendahnya curah hujan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17.
Puncak El Nino dikabarkan akan terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober tahun ini. Pertanian dinilai menjadi sektor yang paling terdampak dari situasi kekeringan dan DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak dari gagal panen akibat kekeringan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kondisi kering dan berkurangnya curah hujan tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Penurunan debit air hujan ini ditengarai akibat fenomena iklim yang dikenal dengan sebutan El Nino, di mana bulan Agustus hingga Oktober diperkirakan menjadi puncak dari fenomena El Nino. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, beberapa daerah akan mengalami curah hujan bulanan dengan kategori rendah, yaitu 0 sampai 100 mm per bulan. Di antaranya Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian selatan. Dalam situasi kemarau panjang, pertanian menjadi sektor yang paling terdampak. Musim tanam yang terganggu otomatis menyebabkan penurunan hasil dan kualitas panen petani, yang pada akhirnya akan menggoyang stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah terobosan untuk mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan. Firman Subagio, selaku anggota Komisi 4 DPR RI, mengutarakan 2 poin penting yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian sebagai upaya antisipasi. Salah satunya dengan memperbanyak pertanian varietas padi gogo yang mampu tumbuh di lahan kering. Harus ada langkah-langkah cadangan yang dilakukan pemerintah, itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padi gogo. Karena padi gogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padi gogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Masalah pangan merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, tingginya permintaan perlu diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan. Jika timpang, maka kenaikan harga akan menjadi ancaman berikutnya. Titik kritis harga pangan inilah yang menjadi sorotan anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetio. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mengendalikan inflasi komoditas pangan di tengah El Nino. Tentunya, melalui pendekatan terpadu yang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Penanganannya dengan kebijakan yang kita lihat adalah kebijakan terpadu. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada pengendalian tingkat bunga, tetapi juga dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa membuat subsidi untuk transportasi. Artinya diatasi dengan melalui pendekatan terpadu dengan melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati menekankan pentingnya kebijakan makro dari pemerintah, sehingga dampak El Nino dapat ditangani secara komprehensif. Kebijakan makro yang perlu kita pikirkan terkait dengan El Nino ini adalah satu, bagaimana masyarakat ini diberikan pemahaman apa dampak yang mungkin akan terjadi ketika El Nino itu ada. Satu, kemungkinan besar perubahan suhu. Yang kedua, perubahan pola tanam. Yang ketiga juga soal kemungkinan di beberapa titik juga terjadi gagal panen ataupun kesulitan-kesulitan secara bahan makan karena situasi yang demikian. Maka upaya pemerintah yang harus dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai daerah adalah bagaimana masyarakat paham mengenai hal ini. Persoalan pangan, krisis air bersih, hingga inflasi
merupakan efek domino dari fenomena iklim El Nino. Strategi, inovasi, dan gotong royong pemerintah dibutuhkan untuk menguatkan pondasi bumi pertiwi menghadapi tantangan kekeringan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Moda transportasi publik lintas raya terpadu atau LRT menuai sejumlah keluhan dari penggunanya berkaitan dengan pelayanan yang belum maksimal. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. PT KAI sebagai operator LRT Jabodebek menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan adanya berbagai masalah teknis yang mengganggu kenyamanan penumpang. Dan menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendorong agar pemerintah segera menyempurnakan hal-hal yang masih menjadi keluhan masyarakat. Selengkapnya, mari kita simak laporan rekan kami Fitian Aunillah. Baik pemirsa, dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Jabodetabek, pemerintah telah membangun proyek LRT untuk sebagai solusi jangka panjang. Nah, dan seperti diketahui saat ini LRT sudah mulai beroperasi, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan fasilitas LRT karena masih ditemui berbagai masalah. Nah, lalu sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan oleh Komisi 5 dengan mitra kerjanya, yaitu Kementerian Perhubungan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Sudewo dari fraksi Partai Gerindra, Pak ya. Baik Pak, Pak melihat LRT ini Pak yang sudah mulai beroperasi saat ini, seperti apa nih Pak kondisi yang sebenarnya di lapangan? Ya, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, utamanya kepada Presiden Pak Jokowi yang sudah begitu perhatian besar dalam rangka menciptakan transportasi umum, utamanya kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ya, mengingat penduduknya begitu padat dan memang kemacetan lalu lintas berada di mana-mana. Salah satu solusi yang
diberikan oleh pemerintah sekarang ini adalah berupa pembangunan LRT. Pembangunan LRT ini menyita energi yang begitu besar dan juga memakan waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sudah operasional. Namun demikian, dalam implementasi operasionalnya masih dihadapkan beberapa kendala. Dan saya berharap Menteri Perhubungan mengakomodir semua keluhan masyarakat itu untuk dicarikan solusi agar semuanya menjadi lancar, dan tujuan dengan LRT ini transportasi umum bisa menjadi lebih dijadikan primadona oleh masyarakat. Jadi misalnya stasiun-stasiun LRT itu harus diakseskan dengan masyarakat secara baik dari setiap daerah, setiap wilayah di sekitar stasiun itu harus punya akses yang baik, ada kelancaran, keamanan, kenyamanan ke stasiun, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memanfaatkan LRT itu. Kemudian yang kedua, ada keluhan masyarakat, katanya pintunya lebih rendah, itu tolong segera dicarikan sebuah solusi. Dan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, saya minta diperhatikan, mengingat LRT ini kan dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Sayang sekali kalau hal-hal yang demikian itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Intinya LRT harus beroperasional sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pak, ini kan dengan banyaknya gangguan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, apakah emang sistem dari LRT ini belum siap atau Pak infrastrukturnya emang belum siap? Saya kira semua hal memang perlu evaluasi ya. Jadi tidak serta-merta semuanya itu menjadi siap 100% atau sesempurna mungkin begitu. Dan saya yakin Menteri Perhubungan dan nanti pada saatnya Komisi 5 rapat dengan Menteri Perhubungan, kami juga akan mendorong supaya Menteri Perhubungan segera berbenah, segera mengakomodir hal-hal apa saja yang kurang itu segera dilengkapi. Tidak waktu yang lama, saya minta supaya segera disempurnakan. Lalu LRT ini kan digunakan masyarakat untuk mengurai kemacetan nih Pak. Nah, namun upaya yang dilakukan Komisi 5 nih Pak untuk meningkatkan animo masyarakat agar masyarakat ini benar-benar meminati LRT ini, karena kita tahu bahwa masyarakat saat ini melihat banyak masalah yang dialami. Ya, jadi pertama yang harus diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan supaya LRT ini mencapai kapasitas penumpang yang diharapkan, artinya pemanfaatan LRT menjadi optimal, artinya transportasi umum yang ingin direalisasikan oleh pemerintah itu bisa tercapai, bisa terwujud. Pertama yang harus diperhatikan adalah akses ke stasiun-stasiun LRT. Yang kedua, tarif. Yang ketiga adalah segala fasilitas pendukung, sarana-prasarana dasar itu bisa memberikan kemudahan kepada para penumpang. Baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa dari Pak Sudewo sangat mengapresiasi program LRT ini sebagai solusi untuk mengurai kemacetan. Namun ia meminta kepada pemerintah untuk segera atau secepatnya memperbaiki atau mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi di LRT ini. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Saya Firdaus Nurullah kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya.
Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Umam dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Puan Maharani minta untuk optimalkan penanggulangan karhutla secara efektif termasuk di Gunung Arjuno. Ini kita bisa melihat dari beberapa pembahasan di media-media online terkait dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla secara efektif. Nah, pemirsa, di sini karhutla menjadi salah satu penyumbang polusi yang membuat kualitas udara di sejumlah daerah memburuk. Berdasarkan data tim Satgas Karhutla sendiri ditemukan di 335 hektar lebih lahan terbakar yang tersebar pada beberapa titik di Jambi hingga diselimuti kabut asap. Jika melihat kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah, pemirsa. Terkait hal ini itu ada di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Ini ada di angka 4.403 hektar lahan dan hutan di Gunung Arjuno, Jawa Timur yang terbakar. Di sini Puan meminta pemerintah bergerak cepat melakukan pemadaman sehingga titik api tidak semakin bertambah. Tidak hanya itu pemirsa, Puan juga meminta pemerintah bersama pihak berwenang lainnya mengetatkan terkait dengan pengawasan serta menegakkan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan juga lahan yang berlangsung ini. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini ada pembahasan dari beberapa media online. Ya, bisa kita lihat bersama terkait dengan pembahasan Banggar setujui rancangan undang-undang pelaksanaan APBN tahun 2022 dibawa ke paripurna maksud kami APBN 2024 dan di mana Badan Anggaran DPR RI menyetujui rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Pemirsa, tercatat di sini fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Ini ada pembahasan terkait dengan menyetujui rancangan undang-undang tersebut untuk naik ke tahap pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI. Sementara itu, fraksi Partai Nasdem dan juga fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima dan fraksi PKS menyatakan menerima dengan catatan. Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa terima kasih telah dibahas rancangan Undang-Undang P2 APBN tahun 2022 ini
dan akan dibawa ke sidang paripurna. Pemirsa, Menkyu meyakini bahwa rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas juga pengelolaan APBN secara keseluruhan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Terkait Puan Maharani minta optimalkan penanggulangan karhutla secara efektif termasuk Gunung Arjuna, serta Banggar setujui rancangan undang-undang pelaksanaan APBN tahun 2022 dibawa ke paripurna. Saya Angga Noktarini kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.